Oke deh, kita mulai dulu aja. Lupa dan aku. Telatnya udah 18 menit. Iya. Oke, kita mulai langsung ke kamu dulu aja ya. Nanti kalau ada temennya, kayaknya ini dikit sih yang lesson satu. Kebanyakan lesson 2 emang. Hmm. Oke, aku share screen dulu. Kita langsung aja masuk ke lesson 2 kalau gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya nggak terlalu jauh beda sih lesson satu sama lesson 2 ini. Cuma lesson 2 ini sedikit mengulangi, tapi dengan kasus yang berbeda. Oh. Oke, ini jadi kelas private nih. Kamu kelasnya reguler, apa grup atau Enggak private? sih, seharusnya tuh kayak ada 3 orang. Cuma sekarang ada 1 orang yang sering gak masuk, habis itu tinggal 2 orang lagi. Aku Oh, sama orang lain. sampai lesson berapa sekarang? Empat harus mau masuk ke tiga. Aku udah masuk modul 2 malah. Oh, alah udah lama berarti ya Iya, ketinggalannya. udah kelewat. Ya udah nggak apa dah. Cari jadwalnya udah susah, jadinya ya udah kelewat. Oke. Jadi harusnya kamu lebih gampang sih ngerjain ini. Oke. Hmm. Di ini kita bakal menggunakan AI dalam tugas sehari-hari. Ini kalau kamu ingat masih bakal sama kayak yang di lesson pertama. Begitu kita lewat Mhm. ini udah makanan sehari-hari kamu ini kayaknya ya. Iya. Oke, kita bakal bikin yang namanya itu pembuatan teks untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Mhm. Bener kan? Ini kan belum kan? Belum pernah Iya, ini kan? belum belum. Jadi di sini kita bisa menyelesaikan tugas sehari-hari itu dipermudah dengan adanya AI. Kayaknya di sini contoh kasusnya itu perlu menuliskan email kepada nenekmu untuk menceritakan tentang liburan musim panasmu. Nah, Mhm. di sini eh, perintah sederhananya kan kayak gini kan. Ada tulislah surat untuk nenekku tentang liburan musim panasku. Nah, ini menurutmu perintahnya gimana? Udah bagus atau gimana? Tidak bagus, soalnya terlalu umum. Terlalu umum, bener ya? Iya, seharusnya tuh aktivitasnya di list gitu. Mm-mm, bener. Nah, bener ini menghasilkan sesuatu yang terlalu umum dan tidak terlalu menarik. Kayaknya udah hatam ini. Mhm. Di sini sama, tetap bakal kita gunakan tindakan, jenis teks, terus keterbatasan sama topiknya. Kira-kira gimana? Nah, ini kan. Jadi untuk menjelaskan tadi itu, kita gunakan tindakannya. Pasti di sini kita menulis. Terus jenis teksnya itu email untuk nenek dari kamu, perempuan atau cucunya. Terus Mhm. batasnya itu bebas ya. Kamu mau nulis apa? Di sini contohnya itu surat itu harus satu paragraf gitu. Nah, terus topiknya ceritakan tentang liburan panasmu. Mhm. Di sini dijelasin gitu. Tugasnya, topiknya apa aja. Bentar. Oke, kamu dari yang ini dulu bingung nggak? Atau udah bisa? Hmm. Nggak clear clear. Kalau yang ini Ya, udah bisa. bisa sih enggak. Intinya di sini tuh kan ada kualitas supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang bagus. Kamu harus menuliskan secara Mhm. spesifik, gitu kan? Apa yang kamu Mhm. inginkan itu terus secara spesifik. Misalkan contohnya itu suatu kegiatan. Nah, kegiatan itu kegiatannya apa, terus isinya dari kegiatan itu apa dijelasin juga Mhm. supaya ChatGPT ini merangkai kata-katanya bisa lebih spesifik juga gitu. Terus tentukan formatnya. Jadi kalau surat surat ini pun juga ada dua macam kan. Ada surat yang informal, ada surat yang formal gitu kan. Nah, di situ kamu juga bisa tuliskan tuh formatnya. Mau bentuk kamu dalam eh, bentuk formal maupun informal ataupun nanti kamu bisa juga dalam bentuk artikel dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya dua ini udah cukup sih. Tentukan gaya ini bisa dimasukkan
juga formal, informal tadi aku jelasin juga ya. Selanjutnya, nah ini kamu bisa langsung kerjain aja deh. Untuk yang soal pertama, menyelesaikan tugas sehari-hari dengan AI. Ntar, Oke, Kak. Pilih definisi modal jaringan saraf buatan tekstual. coba kamu Modal share jaringan screen dong. Hmm? Share screen, sambil share screen ngerjainnya. Ntar. 239. Wah, bener nih. Cuma satu Ntar aku lotong. udah agak bingung guna apa sih? Gimana? Maksudnya gini, paling bisa kayak gini. Pilih Enggak, definisi modal jaringan saraf belum. buatan Oh tekstual. iya ya. Aku bantu yang ini deh, biar enggak ini. Yang ini. Oke, ini. Hmm. Ya pokoknya yang paling panjang lah. Yang paling panjang pokoknya. Keren ada juga gitu. Mu- Siswa aku gitu. Tak tanyain yang mana gitu. Jawabnya yang ini karena paling panjang loh. Nah, dibaca ternyata. Apa fungsi utama prompt ketika bekerja dengan jaringan saraf buatan? Itu juga yang paling panjang. Wah, Nah, ini bentar, bentar, bentar. Yang coba kamu kasih, nah kelihatan semua. Yang aku titiin di agak bawah, hmm, agak scrollnya. Nah, gitu. In, ini di kiri, bentar. Terus ini di kiri, di kiri, di kiri, di kiri. oke. Ini sini artinya. Heeh. Sini. Ini Iya, semua ini artinya. yoi. Yang bagus. Nah, lainnya di kanan. Benar nggak? Oh, udah Oh, salah ya? Bentar, oh, bentar. Ada satu yang harusnya di kanan ini. mana? Oh, yang ini nih. Yang kedua. Nah, itu taruh di kanan. Ini. Iya, nih. Dah, Nah, sekarang lanjut ini. Kamu kerjain. gunakan ChatGPT nulis yang keturunan yang telah benar. Yang memenuhi persyaratan surat itu harus ditulis dengan cara informal, hidup, dan emosional. Jelaskan untuk ketiga kejadian penting terkini dalam hidupmu. Jelaskan perasaanmu tentang kepindahan. Dan akhiri surat yang mengucapkan harapan terbaik. Simpan hasilnya ke salinan dokumen dan tambahkan tautan. Oke, artinya G Drive ya. Hmm, oke lah. Saat. Oh, teman-temanmu lagi sakit, lagi keluar. Ah, pantesan. Oh, Harusnya bukannya masih bisa ikut tapi pakai HP aja gitu loh. kalau sakit jangan sih. Kalau yang keluar Iya kota sih, Bang. katanya sinyalnya susah. Nggak juga. Lagi Apalagi kalau kalau apa sih lagi naik mobil riskan lah. pusing. Aku Kamu buka ininya dulu aku dong. Buka apa berkasnya dulu. Turun. berkas. Itu kan ada berkasnya tuh. Nah, dokumen. Oh, oh, Nah, kamu bikin salinan dulu. mm-mm. Salinan tab file cukup. Oke. Oke, Oke, nah kamu tulis di sini dulu ya. tuliskanlah aku surat bagi teman aku yang telah pindah kota. Mhm. Tuliskan dalam bentuk informal
nyanyi emosional. Hmm, habis itu apa ya? Kan harus ada aktivitasnya. Benar. Gimana? Oh, kamu lagi. Harus ada aktivitasnya, tak? Iya. Hmm, tulisnya gimana ya? Bentar-bentar. Aku lupa soalnya. Coba liatin. Include, malah bahasa Inggris. Campur nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya, Ya, nggak apa-apa. include these activities. Aku malah mahir bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya nah, lah ya. Gitu. Iya, Di sekolahnya pakai bahasa Inggris ya? diajarin sih. Main main bahasanya itu ya bahasa Indonesia, tapi Oh, juga diajarin Mandarin. oh Mandarin juga. Ah, gunakan ChatGPT ini. Ininya syaratnya dua ketiga kejadian penting. Aha. Salah. Shift kan. Nope, kan. Eh, ah, ah, ini salah. Ini salah. Oke, mulai itu paling gitu. Eh, Chef, di situ dalam dua aja dulu. Ya, nggak apa-apa. Hmm, Nggak usah terlalu panjang. Jangan lupa di jelaskan. batasannya. Wait, akhiri surat ini bukan baik. Oke, pembahasan Udah lengkap sih itu. oke. Oh, Oke. Next. mhm. Panjang ya. Panjang kali. Tapi ya aku
Nah, ini from opini. Lah, Perintah. malah gak bisa loh. Kenapa? Nggak bisa di Oh, ini dia. bisa. Tak. Coba Harusnya kamu bisa. Oh, jangan ini dia. Udah. bisa nggak biar tulisannya nggak bold gitu. Bold, oke. Nah, biar rapi. Nah, Sip. oke. Habis itu hasilnya Oke. Eh, bold lagi. Yuk. ya itu masih ada. Oke. Langsung aja lanjut nomor 2. Nomor dua, kamu perlu menulis surat resmi kepada untuk meminta izin menjalankan acara sekolah, misalnya konser amal. Acara sekolah ya. Mm-mm. Buat surat apa sih proposal sih biasanya kalau di kita Proposal. terbikin surat untuk Oh, pengajuan oke. kegiatan gitu loh. Oke. Iya, tak. Tuliskanlah aku surat lagi. Tuliskan aku surat resmi bagi kepala sekolah untuk menyelenggarakan acara sekolah itu biasanya apa ya? Apa kalau di sekolahmu biasanya? Nah, ini deh, Jualan-jualan. nggak ada ini apa sih namanya gathering atau disnatalis, Apa itu? acara ulang tahun sekolah. Ada nggak? Oh, itu ada tuh sering ada tapi sekolah tuh biasanya udah jadwalin sendiri. Oh, ya anggap aja baru pertama kali gitu. Menyelenggarakan sebuah konser Boleh deh konser. musik. Ya, Pak, kamu suka siapa? Hmm, Kamu suka band apa? band. Aduh, bandnya udah banyak. Ada Paramore, ada apa lagi ya? Kadang-kadang aku apa sih denger rock rock tapi cuma dikit aja. Biasanya pop aku untuk melakukan sebuah konser musik dalam nama anniversary anniversary ke 30 sekolah. Emang sekolahmu beneran ke 30? Ya udah lewat sih sebenarnya. Udah udah bulannya lalu. Oh, tapi baru anniversary yang ke 30. Iya, udah. Nah, Kayaknya artinya sekolah tahun kita ini sih, nggak terlalu jauh jaraknya. Kayaknya sekolahku 34. 34 pusat enggak aja sekolah. Oke. Persyaratannya apa? Ya, kamu kasih batasan kayak bahasa yang resmi dalam bentuk. Kalau surat tuh biasanya ini sih, buat Ya, dalam eh, satu formal. lembar A4 gitu. Hmm, formal dan apa ya katanya? Tuliskan dalam bentuk formal dan
dalam satu lembar gitu aja. A4. Formal. Dan dalam satu lembar A4. Oke. Udah cukup ya harusnya. Apalagi? Tetap masih ada itu nggak? Ada hormat kan? Ada YTH. Oh, kayaknya dia tahu deh. Kan udah di dalam bentuk format Bener juga sih. formal ya. Oke, research dengan Coba aja dulu kalau misalkan belum tepat, kamu ulangin lagi promnya. Oke. Kok banyak semut Apa? di sini? Banyak semut. Nggak apa-apa. Rumah aku lagi ada banyak semut juga. Nggak tahu kemana sarangnya. Wow, set. Oke. Heeh. Kegiatan OSIS bermaksud untuk menjaga Hmm, yang lengkap. Oke, udah sih, udah. Boleh, langsung di copy aja. Kamu ikut apa OSIS? Enggak, aku nggak ikut OSIS. Apa? Ikut apa? Gak ikut apa-apa selain eskor, eskor sama apa sih kayak kayak kegiatan belajar di luar sekolah. Hmm. Tapi diselenggarakan sama sekolah gitu. Gimana ya jalan jelasinnya? Anu ya, outsourcing ya? Apa? Outsourcing. Bukan, bukan. Kayak gimana ya? Kayak ada learning center gitu. Maksudnya saya ikut gitu loh. Berarti fokus ke akademik ya kamu ya? Hmm, sebenarnya enggak sih aku mau. Tapi ya disuruh sama orang tua. Nah, kalau kamu sendiri minatnya apa? Kalau aku tuh lebih fokus kayak ke kerja kelompok sekali-sekali gitu. Kerja kelompok, habis itu kayak gimana ya ada lomba kadang-kadang. Lomba akademik juga. Bisa akademik, bisa non akademik. Kalau non apa biasanya? Non non akademik kayak bisa bahasa Inggris, ada matematika, ada bahasa Indonesia, Nah itu kan ada gambar-gambar kadang-kadang ada. Habis itu apa sih yang bisa pakai yang untuk bukan untuk nembak-nembak kayak apa sih? apa? Archery. Apa tuh? Tapi itu kayak sama aja. Hmm, Soalnya bahaya. ya udah lanjut deh. Teks kartu cuma hari libur tertentu. Buat kartu ucapan. Ke siapa? Bisa siapa aja ya sih. Ya, berarti kamu harus nentuin ininya dulu, nentuin eh audiensnya sendiri. Hmm. Kepada kepada siapa ya? Aku lupa juga nih. Oh, kartu ucapan ini yang mana? Ini? Teman sekelas deh. Teman sekelas. Kartu ucapan hari libur. Hari libur bisa hari raya nggak? Ya, apapun. Hari raya. Mungkin Natal deh. Natal. Oke. Hmm. Hari libur deh. Hari libur Idul Fitri. Ya kan? Dapat tiga Bukannya tuh dari Natal ke Idul Fitri. gitu. Kan hari libur Idul Fitri. Kalau hari raya Natal. Sama aja sebenarnya. Iya Sama-sama. juga sih. Tapi nggak apa-apa Tapi deh. ya udah. Perintah.
pada teman sekelas dalam bentuk informal, dalam bentuk informal, dalam bentuk informal. Suratnya jangan terlalu panjang karena akan dimasukkan dalam amplop kecil. Ya, Udah sih, cukup sih. oke dah. Buset, kecil. Tapi nggak apa-apa sih, cukup sih kayak gitu. Kan emang kamu pengennya Pendek banget. Ya udah sih. Ini hasil perintah. Oh, jangan terlalu ups. Ntar ngulang deh. tapi dia paham. Ngulang, ngulang, ngulang. Hmm. Nih. Tapi dia paham maksudmu tadi walaupun kamu kurang tapi dia ngasihnya dikit. Iya, nih sih tuh. Itulah. Perintah. Oke, dah. Selesai. Mau. Terus Harus digembulin. share. Kamu emang di sekolah sering pakai laptop ya? Kadang-kadang, tapi biasanya dibawa kalau ada ujian gitu. Soalnya dari ngetikmu cepet banget untuk Aku sekelas. biasa pakai komputer sebenarnya. Tapi kalau laptop ini terlalu kecil. Oh ya, maksudku itu kayak Iya, udah, ngetiknya cepet. udah. Oke, bukan lagi. Loh, ya kamu gak bisa upload ya? Hihi, Oke, terus lanjut nomor 5. udah. Sih. 5. Itu juga sama, tinggal copy yang hal yang sama. Itu yang kamu Oke, kerjain tadi. Kan 3 soal langsung kamu kerjain. Itu nomor 4, 5, 6 sebenarnya. kopas linknya saja karena aku males. Iya, emang emang gitu. Yang gitu. Udah sih, udah Iya, sih, udah. centang nomor 6 juga gitu. Nah, hah? Oke, udah. Ya, itu ya juga. Loh, endingnya mana? Apanya? Itunya, apa sih? Soalnya. Ending itunya. Itu yang di bawah itu. Udah. Iya, udah. Emang gitu. Oh, Yang kamu kerjain tadi itu nomor 4, 5, 6 sebenarnya. oke. Artinya Istirahat masuk dulu ke dah. nomor Istirahat 4. dulu 10 menit, 5 menit. Oke. Oke, istirahat dulu. Santai dulu. Fitur manakah yang tercantum terkait dengan mode bahasa? Hmm, modal, modal, bahan besar. Oh, Mana saya aku tahu. jelasin dulu. Aku jelasin. Oke, oke, aku stop share deh. Kita istirahat dulu sampai 50 deh. 50. Ya udah, aku baca aja dulu deh. Fitur manakah yang tercantum terkait dengan mode bahasa besar, MBB. Pilih semua jawaban yang benar. Pengumpatan teks, menciptakan kalimat unik yang tidak sesuai mode bahasa. Jawab pertanyaan. Hmm, ya sih, pembuatan teks ya. Menciptakan karya unik yang tidak ada dua. Aku gak ngerti itu maksudnya. Menjawab pertanyaan iya.
Menyelesaikan kalimat dan teks, iya. Ramalan cuaca, iya. Pembuatan teks, udah sih. Prediksi masa depan, enggak. Menguraikan intisari teks, bisa sih. Menciptakan karya mungkin ada doang. Menciptakan karya unik yang tidak ada doang. Mister, aku mau tanya. Boleh. Apa? Kan kan apa sih ChatGPT tuh bisa apa sih dikasih tahu untuk buat gambar segala-segala ya kan? Bisa. Bisa Dari gambar ke teks atau dari teks ke gambar maksudnya? kata apa sih pokoknya kayak bisa teks ke gambar gitu. Bisa. Bisa menciptakan karya unik yang tidak ada duanya. Artinya itu bisa dong. Memprediksi masa depan ya belum tentu. Maksudnya gimana? Stick has been made. Oke, oke sih. Aku, Salah. sabar, sabar. Aku jelasin dulu. Aku coba apa sih kerjain sendiri. Pretest ya, pretest. Pretest nanti post test. Iya, mana gak bisa. Ya udah sih. Kalau temen sekelasmu kelas berapa? Teman-teman sekelas. Ya, yang di sini, yang di Algo. Mereka semua pada nggak kasih tahu. Hmm, umurnya? Selain aku, selain aku. Semuanya pada apa sih privat. Privat banget. Oh enggak, maksudku yang satu kelas di AI sama kamu. Kan tadi kamu bilang 2 orang. Mm-mm. Nah itu dia kelas berapa? Wah, aku malah gak tahu. Memang gak tahu. Kira-kira dari wajahnya. Mereka tuh pas perkenalan malah diem aja. Jadinya cuma aku. Oh yang ngomong sama kamu. Iya. Waduh, nggak enak sih ngajar nggak Iya gak enak. ini, Aku kasihan sama misternya sebenarnya. ya kan? Soalnya pada diem. Tapi sih yang jelas tuh dua-duanya laki-laki. Habis itu yang satu paling sekitar kayak SMP-an kayak aku. Yang keduanya tuh suaranya lebih Gede, dalam ya. Dalam kayak SMA gitu. masih nyambung sih SMP SMA. Aku ada Mm-mm. kelas yang dia itu satu kelas tuh ya isinya SMA, SD, SMP. Wah itu kacau sih. Oh, kayak, kayak gimana tuh? Ngajarinnya jadi susah. Kan Oh, harus ngikutin yang SD terlalu lambat buat yang SMA, ngikutin mm-mm. yang terlalu lambat buat yang terlalu cepat buat yang SD. Oh, kalau SMP Yang SMP kan di tengah-tengah, jadi ya ya udah gitu. benar juga sih. Ikutin aja gitu loh. Iya, yang SMP-nya ngikutin. Terus yang SMA-nya jago banget dia. Mm-mm. Ya SMA malah lari-lari. Soalnya kan mereka sibuk sih. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu AI sebagai asisten pembelajaran. Ini maksudnya kita bisa menjadikan AI itu alat bantu untuk mengerjakan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran di sekolah gitu. Nah, Mm-mm. tapi yang perlu diingat ini, AI hanyalah alat. Itu membantu tetapi tidak dapat menggantikan pekerjaan dan pemikiran kamu sendiri. Jadi maksudnya Mm-mm. ya gunakanlah AI dengan bijak. Kamu Mm-mm. juga sering pakai AI nggak di kelas? Kadang-kadang sih cuma kayak untuk tugas kecil gitu atau nggak kasih ide untuk brand biasanya. Oh iya, bener sih. Tapi sekarang SMP boleh bawa HP ya? Aku dulu nggak boleh soalnya.
SMP aku udah boleh. Apa sih udah boleh, tapi cuma kalau di sini sama guru. Oh, sama sama sama. Ya, SD SD pernah sih kadang-kadang, tapi cuma kayak dimasukin loker, habis itu dikunci lokernya, habis itu kalau baru pulang baru dikasih Masih sama ya kayak itu. aku dulu gitu juga. Ya gitu, soalnya kan aku SD tuh sekolahnya kayak lebih tradisional gitu. Hmm, Kalau yang SMP sekarang, STEMA, itu mereka udah lebih modern gitu, makanya pakai teknologinya banyak. keren keren keren. Oke, kita Mm-mm. lanjut ke materi MBB atau kita bisa sebut dengan mana sih? Ah, kok tiba-tiba MBB sih? Kayaknya udah di materi pertama deh MBB ini. MPP? Ya, eh, Iya sih. besar, ya kan? Nah, ini memiliki kemampuan. Yang pertama mencari informasi, ya contoh Mhm, nyari-nyari. Kayak tadi kan itu mencari informasi. Terus mhm, kompleks ini yang dimaksud adalah merangkum. Pasti kamu pernah kan bikin rangkuman dari AI gitu. Kayak mhm, misalnya dari penjelasan, terus kamu rangkum. Terus selanjutnya terjemah teks. AI juga bisa buat penerjemah kayak translator Google itu juga termasuk AI. Terus ada pembuatan ide kayak kamu tadi bilang buat nyari ide kan. Tuh, nah terus yang terakhir ada pemeriksaan tata bahasa dan gaya. Jadi misalkan kamu di situ contohnya tuh gini. Misal kamu itu tahu deh, kamu mau apa ya? Pengen menemui gurumu gitu di sekolah, misal. Nah, tapi kamu ngechat dulu nih. Nah, kan kamu pasti biasanya ada formatnya kan. Gimana chat untuk sama guru gitu kan. Nah, di situ kamu bisa bikin format apa? Inti-intinya aja nanti yang bikin tuh dari AI-nya gitu. Nah, dia yang benerin. mhm. Kata-katamu ini udah pas belum untuk seorang guru gitu. Chatnya. Itu udah pemeriksaan tata bahaya. Tata bahasa dan gaya. Oke, ini nggak usah terlalu diperjelas. Sebenarnya sama sih, intinya ya itulah. Solusikan spesifik, terus tentukan topiknya. Ini harusnya kamu udah paham lah. Atau mau jelasin? Halo? Hmm, Ini mau dijelasin nggak? lagi tuh. Tentang, Bersikap lebih itu udah sih. udah kan? Udah, Ya, aku udah. yakin Ah, udah tahu sih. Nah, ah. memecahkan tugas dengan AI. Udah selesai. Nah itu Kamu aja. kerjain. Iya, emang Itu itu. aja. Karena kamu Sekarang apa ya? udah paham ini yang ini. Aku mau jelasin pun kayaknya kamu udah paham deh. Ini udah paham. Oke. Ini artinya kerjain yang itu. Yang Iya, tadi. coba kamu share screen. Bentar, gerah. Oke. Yuk. Fitur manakah yang tercantum terkait dengan modal bahasa? MBB pilih semua jawaban yang benar. Pembuatan teks. Menciptakan Hmm, karya unik. Kan dalam pendidikan sih. Jadinya Enggak pendidik. Oh iya, pendidikan. Coba kamu pendidikan. seingat Hmm, ya. Aku centang yang salah. Ini salah. oke. Mhm. Ini salah. Ya, udah pasti. Ini salah. Oke. Kalau menjawab pertanyaan, nantinya bisa. Bisa. Oke. Ini ini gampang banget. Ini Makanya yang pendek kanan, yang panjang kiri. Udah bener. tunjukkan ide. Ini. Ntar aku baca dulu. Tunjukkan ide untuk gak terlalu spesifik. Eh, gagasan tentang ekologi. Nope.
Bukan itu yang untuk sekali menyebutkan masalah set. Ya bisa sih, cuma ya. Kalau menurut Mister gimana? Coba scroll ke bawah coba. Oh, itu bener sih. Temukan ide untuk proyek di sekolah. Hmm, bisa sih, cuma ya kurang spesifik gitu. Coba di sini. Coba, coba, coba. Nah, tiga. Nah, Saya lihat ya kalau yang untuk artikel. langsung aja salin dokumennya kayak tadi. Langsung baca soal di dokumennya aja. Ini buat soal sampai nomor terakhir kayak tadi. Oke. Buset, oke. Sebenarnya di situ ada soal bonus sih. Kamu terserah mau ngerjain yang bonus atau enggak. Hmm, tugas satu, menuliskan abstrak suatu artikel. Temukan artikel ilmiah tentang topik yang kamu minati. Gunakan ChatGPT untuk mengurangi teks menjadi buset, oke. Artinya cari artikel ini. Iya, Hmm, udah biasa nyari artikel. artikel tentang apa ya? Tentang AI lah. Ini artinya copy semuanya. Iya. Oke, set. Ini selesai nih. Oke. Nah, yang mana itu? Kayaknya udah. Oh, oke. Nah, itu Tuh. jangan di copy di situ. Nah, copy di AI-nya aja. Yang kamu copy di apa? Boardnya yang perintahnya aja. Cara Anda garis huruf bawahnya ini. Tadi suruh kurangilah teks tersebut. Nah, teks ini teks di atas. Jadi tiga, jadi empat ya. Empat tesis utama. Oke. Kayak gini, Mister. Kan udah dibikinin. Nah, perintahnya gimana ya? Perintahnya kamu tadi bikin apa? Coba lihat. Ya cuma kayak ini aja. Kurangilah teks di atas menjadi empat tesis utama. Maksudnya atasnya apa sih hitungnya? Ya udah nggak apa-apa deh kayak gitu aja. Yuk. Nanti yang nomor 2 dan seterusnya kamu bikinnya ini pakai struktur yang tadi itu dari tindakan, topik dan lain sebagainya. Oke. Ini sih.
Pilih topik dari kurikulum sekolahmu. Kurikulum sekolah aku. Minta ChatGPT untuk membuat 5 pertanyaan tentang topik tersebut yang dapat muncul pada waktu ujian. Biasanya kamu Ah pilih ya, materi aja. Kayak misalkan materi. apa pelajaran Materi. matematika gitu, kelas 8 gitu misal. Aduh, apa ya? Paling bahasa Indonesia lagi belajar apa ya? Aku lupa. Terakhir kali belajar buat, Udah lupa ya. udah lupa. Aduh, Gak usah eh, catat aku dari nggak tahu. matkulnya aja deh, nggak apa dari mata pelajarannya aja, nggak usah terlalu spesifik sampai ininya. Yuk, oke. Hmm, pilih topik. Iya, artinya gini deh. Dalam, wait, buatlah. Hmm. Buatlah saya 5 pertanyaan tentang bahasa Indonesia terkait dengan membuat puisi deh. Membuat puisi yang dapat muncul pada waktu ujian. Oke, oke. Empat soal ya ini ya, tinggal dua lagi. 5. Oke. Ya, ada 4 soal. Bukan teks pendek dalam. Oke, oke. Mandarin deh. Gunakan ChatGPT menunjukkan bahasa kamu. Teks pendek. Ini saya mah. Ini, oh, set.
Ada yang baru masuk. Oh, siapa? Halo, Juwita. Siapa ini? Halo, ini orang ini walinya Halimah. Mohon maaf Pak, baru masuk tadi nggak bisa buka link Zoom-nya. Ini saya ganti nama dulu ya. Boleh. Sebentar, menyesuaikan namanya. Belum selesai kan ya, Pak ya? Belum. Belum, tapi udah Oh, masih ada waktu berapa ya? oke oke. Bentar. Bentar, kayak mana ya? Mau ganti nama. Em, Oke. Halo, Halimah. Masih belum bisa? Sebentar ya, ini Halimahnya lagi pakai jilbab dulu. Oke. Nggak, masih ada ya? Masih. Udah. Sini, kamar. 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 Suara saya tidak masuk. Eh, eh, Pak, izin Pak. Mohon maaf, ini kayaknya beda, salah salah ini ya, salah link ya. Katanya ini kelas lain, bukan kelasnya Halimah. Bentar. Kayaknya bener deh. Oh, oh ya, kata kata anaknya ini salah kelas. Sebentar, coba saya pastiin lagi ya. Bentarnya saya kan, Halimah. Oh gitu, sebentar Ya. sebentar. Yang kok 239 kan? Nomor belakangnya. Jangan Jika Sepi, tinggikan hati berkaiku sendiri. Halo, Halimah. Masih belum ini. Ini benar kelasnya Halimah. Kan kemarin Halimah belum datang di pertemuan pertama. Jadi ini kelas tambahannya.
Udah sampai, udah selesai ya? Udah, Oh, tinggal itu linknya. oke. Ini Halimah. Halo Halimah. Oke, udah Oh, selesai. oke. Ini Halimah pertama sih. Coba kamu apa namanya? Stop share screen dulu. Nah, aku mau screenshot kelasnya. Oke, screenshot yuk. Satu, dua, tiga. Udah. Buat bukti ekstra kelas. Gimana, Aurel? Mengingat pelajaran awal-awal Biasa aja sih. biasa aja ya. Sekarang sampai berarti sekarang udah masuk ke materi apa? Kayak coding, HTML sama CSS. Oh, istana. Kamu Mm-mm. dulu HTML ya, HTML aja, CSS. Udah mulai coding ya? Hmm? Udah masuk materinya. Udah. Oke. Nah ini Halim. Halo Halimah. Kak, salah kelas gak, Kak? Enggak, ini udah benar Halimah di sini kelasnya. Ya udah lanjut aja Halim. Lah, lanjut aja terus kelas malamnya gimana itu? Iya, jadi kan Halimah hari pertemuan pertama kan belum masuk. Hmm. Terus itu digantikan sekarang untuk pertemuan pertama. Nah, yang nanti sore itu untuk pertemuan ketiga kan menggantikan kemarin hari libur. Hmm. Apa lanjut aja ya, buka kamera ya. Hmm. Ya, boleh buka kamera. Nih, gimana sih? Ini nih videonya. Nih ke sini sayang. Nah, sebentar. Bentar, bentar. Oh, gurunya laki-laki ya? Sorry, ini eh, kakak, Pak Guru. Kayaknya ini kameranya kan nggak aktif nih, jadi nggak apa-apa audio aja ya. Oh, ya, nggak apa-apa. Oke, ini sebentar. Audio aja. Aurel, kalau udah kan kamu lesson 2, lesson satunya kan enggak. Jadi kamu bisa live dulu nggak apa-apa. Udah. Oke. Oke, semangat. Kasih, Nggak Mister. apa-apa audio aja. Gede-gede. Nggak apa-apa audio aja, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai video. Iya. Oke, kita ke. Tidak bisa, sayanya tak bisa. Nah, ini nih. Ini kan Halimah hari pertama nggak masuk. Ini Hmm. sore itu yang ini, yang ketiga. Sebenarnya kan tadi malam kan. Brian siapa? Hmm? Yang ini nih, Halimah nih. Gitu. Brian Jonathan Sakif siapa? Temen kamu yang di kelas biasanya. Kan Gitu. ada tiga ya mereka. Iya. Terus kok ada empat orang? Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Jadi aku hari ini bakal nggak terlalu banyak ngajarin ya. Aku bakal nerangin dulu. Nanti aku kasih tahu cara ngerjainnya. Terus kamu kerjain sendiri. Sorry, salah. Loh, oke Halimah. Diperhatikan ya. Kan ini pertemuan pertama nih. Di sini kita belajar yang namanya jaringan generatif atau model bahasa. Suaranya udah jelas belum suaraku? Putus-putus nggak? Hmm, udah. Jelas? Halo? Jelas. Oke.
Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, di sini nih. Yang pertama kita bakal pelajarin adalah jaringan saraf buatan sebagai subspesies AI. Nah, Halimah udah tahu AI belum? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Lalu, Gimana? Kak, Belum tahu ya? Nih, jadi kecerdasan buatan itu adalah teknologi untuk menciptakan program komputer yang mampu menyelesaikan tugas intelektual. Jadi di sini kamu tinggal menuliskan perintah kamu, terus nanti komputer bakal ngasih apa yang kamu butuhkan gitu. Nah, itu adalah kecerdasan buatan. Nah, di sini kita ada yang namanya jaringan saraf buatan. Jaringan saraf buatan itu adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Jadi dia menerikan kecerdasan manusia gitu. Gampangnya gitu. Jadi manusia bisa memilih iya dan tidak, bisa melihat warna itu biru atau merah. Nah, jaringan saraf juga gitu. Dia bisa memilih warna atau memilih iya dan tidak gitu. Ada tiga komponen utama dalam jaringan saraf. Yang pertama dataset. Dataset itu adalah kumpulan data. Kumpulan data yang sangat besar. Jadi di sini kumpulan datanya nggak cuma 10 atau 100 data, tapi di sini bisa sampai jutaan data. Jadi kumpulan-kumpulan data itu bakal di training algoritma atau kita namanya training itu latihan. Data tersebut dilatih untuk melihat polanya. Gimana sih pola dari data tersebut? Supaya si AI ini bisa menyimpulkan untuk mendapatkan prediksi gitu. Nah, kita bakal ringkas dari materi itu. AI adalah serangkaian teknologi untuk memecahkan masalah intelektual. Terus jaringan saraf buatan adalah teknologi AI yang mendirikan fungsi otak manusia. Lalu ada dataset adalah serangkaian data terorganisasi yang digunakan untuk melatih jaringan saraf terlebih dahulu dan kemudian diperbarui dengan data yang baru. Sampai sini ada yang ditanyain nggak, Halimah? nggak ada. Oke. Nah, yang kedua, kita bakal masuk ke jaringan saraf buatan. Jaringan saraf buatan ini ada di mana-mana. Contohnya ini ada Netflix, Spotify, dan cuaca. Halimah pernah belum pakai aplikasi ini? Spotify, Netflix, pernah belum? Belum. Kalau YouTube, Udah. udah ya. Nah, di sini kita contohnya kita mempelajari tuh apa AI yang ada di dalam Netflix. Netflix ini adalah aplikasi yang isinya itu kumpulan film-film. Kamu suka nonton film nggak, Halimah? Suka Nonton apa biasanya? film berdurasi panjang. Iya, biasanya Aja. apa? Eh, aku sukanya yang Film anak. kayak fantasi. Kamu suka yang fantasi. Nah, gini jadi contohnya Netflix. Netflix itu aplikasi yang isinya adalah film-film. Nah, ketika kamu sering nonton film itu bergenre fantasi, prediksinya adalah aplikasi Netflix ini bakal memberikan saran-saran film yang lain yang bergenre juga fantasi untuk kamu tonton gitu. Jadi isi saran yang diberikan Netflix itu pasti dari genre film yang pernah kamu lihat. Atau kalau kamu bingung, kita bakal jelasin pakai YouTube contohnya. Nah, selain ada Spotify, ada yang lain-lain itu, ada Instagram, ada Uber, ini biasanya kita pakai Gojek atau Grab, ada YouTube. Nah, di sini kamu pernah pakai YouTube kan? Nah, ketika kamu sering nonton YouTube itu isinya video animasi anak-anak gitu ya, pasti di dalam beranda kamu, ketika kamu pertama kali masuk ke YouTube, pasti disarankan aplikasi video-video yang isinya itu animasi anak-anak, iya nggak? Mm-mm. Ya, setuju ya? Nah, itulah tadi yang dinamakan jaringan saraf buatan. Jadi di situ datasetnya adalah video-video yang pernah kamu tonton. Lalu dia memprediksi.
oh kayaknya kamu suka video animasi yang lain. Nah, ditaruhlah di beranda kamu supaya kamu nggak susah-susah nyari, langsung ada di beranda gitu. Nah, sekarang kamu kerjain dulu jaringan saraf buatan. Masuk ke platform, bisa nggak? Dari akun yang pernah aku kasih, masih ingat? Enggak, Gimana? enggak tahu. Nah, nih, kamu masuk ke situ coba. Bisa nggak? Akunnya ini. Kamu sambil searching Halimah, biar aku bisa lihat. Hmm, Nah, itu masukin. Oh, bukan. Ini yang login as student. Nah, ini kamu masukin yang ada di chat. Coba. hmm, Ada nggak di chat? enggak ada. Ini loh, aku barusan kirim di chat Zoom. Coba kamu masuk ke Zoom lagi. Kamu klik next dulu. Nah, itu passwordnya yang angka. Hmm, hmm, Kamu go to learning. Kamu ingat-ingat ya caranya ini. Loh, mana bukan? hmm. Ini. Nah, ini di go to learning. Ke atas, ke atas, ke atas. Kamu scroll ke atas terus. Ini. Sekarang kamu masuk ke modul yang satu. Ya, klik modul satu. Diklik terima. Halo? Kamu scroll ke atas deh di sini. Enggak bisa. Scroll ke atas. Enggak bisa. Ini loh. Di scroll ke atas, Halimah. Ini loh. Nah, Ini. ini yang satu ya. Kamu ingat-ingat ya caranya masuk ke modul ini ya, karena setiap pertemuan kita bakal masuk ke sini terus. Oke? Oke, Halimah? Hmm. Sip. Diingat-ingat.
Apa itu AI? AI adalah nih. Tadi aku jelasin ada 3 komponen jaringan. Komponen utama tadi masih ingat nggak ada apa aja? A. Tadi ada dataset, ada training algorithm sama prediction. Oke, lanjut nomor 3 ke bawah. Kalau ke bawah dulu. Nih. Ini. Terus di finish. Dilanjutin. Oke, sekarang di stop share screen. Terus aku yang bakal eh, materi lagi ya. Oke. Oke, di sini aku bakal jelasin lagi. Ada yang namanya generatif jaringan jembatan. Aku masih jelas nggak atau rame? Nah, di sini ada jaringan generatif adalah jaringan saraf buatan yang menciptakan konten baru. Jadi di sini bisa menghasilkan teks, gambar, suara, video maupun model 3D gitu. Atau desain 3D. Nah, di sini agar kita bisa memasukkan keinginan kita atau perintah itu namanya prompt. Jadi yang kamu tuliskan nanti ke ChatGPT itu adalah namanya prompt. Prompt itu adalah deskripsi hasil akhir dari pembuatan sesuatu. Tapi jaringan generatif memiliki aturannya sendiri dalam membuat perintah gitu. Nah, di kursus ini kita bakal belajar pakai ChatGPT, Fusion Brain, dan lain sebagainya. Tapi di pertemuan ini kita bakal belajar pakai ChatGPT dulu. Lini udah pernah pakai ChatGPT? Udah, tapi nggak sering. Oke. Nah, di ChatGPT ada namanya model bahasa besar atau MBB. Nah, ini adalah model jaringan saraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Jadi kalau kamu ngechat di ChatGPT, pasti kamu mendapatkan jawaban juga kayak bahasa yang dipakai manusia, ya enggak? Mm, Iya kan? Nah, itu namanya MBB. Iya. Dari mana MBB ini bisa didapatkan? Nah, MBB ini belajar. Nah, tadi kan ada dataset, ada training algorithm, ada prediction. Nah, di sini MBB itu dilatihnya pakai bahasa yang ada di internet. Nah, di situ dipelajarilah bahasa-bahasa yang ada di internet untuk mendapatkan suatu prediksi. Contoh nih, di sini ada ada pertanyaan warna langit adalah, di dalam dia mempelajari tuh dari pola yang ada di internet, warna langit itu apa? Dan 91% mengatakan bahwa warna langit adalah biru. Jadi, dia menghasilkan warna langit adalah biru gitu.
Nah, sekarang kamu bisa langsung aja masuk ke belum belum belum. Nah, di sini ada suatu kasus nih. Kita masuk ke ChatGPT ya. Di sini ada yang namanya Sofi. Nah, Sofi ini sedang ingin membuat eh, postingan, isinya itu dia berencana mau mengajarkan penjelasan tentang pengadopsian hewan liar gitu. Nah, di mana kita harus menuliskan ini struktur yang kita pelajarin kemarin. Oke. Ada tindakan, ada jenis teks, ada topik, penonton dan keterbatasan. Tindakan ini adalah hal yang perlu kita minta ke ChatGPT. Misalnya, kita mau bikin postingan atau kata-kata. Nah, dia berarti ChatGPT-nya disuruh menulis atau eh, ChatGPT-nya disuruh mengarang, kayak gitulah. Terus ada jenis teks. Nah, jenis teks itu adalah kita mau bikin apa gitu. Apa yang mau ditulis sama ChatGPT. Contohnya di sini adalah sebuah postingan untuk saluran Telegram gitu ya. Nah, selanjutnya adalah topik. Topik ini, postingan ini berisi apa sih? Dan isinya tentang adaptasi hewan liar terhadap kehidupan di rumah. Nah, ada penonton juga nih. Penonton ini, untuk siapa kamu bikin ini? Nah, di sini untuk remaja. Selanjutnya ada keterbatasan. Keterbatasan itu adalah kamu mau bikin kayak gimana formatnya, langkah-langkahnya. Jadi misalkan di sini adalah format tutorial, langkah demi langkah gaya informal. Itu masuk keterbatasan. Dari sini ada yang tanyain nggak Halimah? Aku nanyain yang tindakannya. Itu tindakannya harus jelas atau bisa disingkat. Misalkan kita nulis ke chat GPT-nya dengan singkat-singkat, itu bakal muncul yang sempurna atau enggak? Mana contohnya? Misalkan contohnya kayak mau nulis sesuatu gitu, kayak carilah buku satu buku yang eh, yang ya pokoknya yang disingkat-singkat itu yang kita keluar bakalan jelas juga atau tersingkat-singkat juga kalau misalkan tindakannya ini disingkat-singkat. Ya, jadi tindakan itu misalkan nih kamu kan tadi punya kasus untuk mencari sebuah buku, ya kan? Misal Mm-mm. nih, carilah satu buku tentang eh, kehidupan masa depan, gitu ya. Mm-mm. Itu bisa kamu bikin struktur dulu kayak gini. Misalkan tindakannya. Menurut kamu dari pertanyaan tadi itu tindakannya apa? Carilah sebuah buku yang berisi cerita masa depan. Tindakannya buku. Masih belum benar. Ada lagi? Jadi contohnya gini, aku jelasin dulu deh kalau kamu bingung ya. Tadi kan ada aku minta carikan sebuah buku tentang masa depan, tem- yang berisi tentang cerita masa depan. Mm. Tindakannya adalah mencari. Karena kamu minta carilah sebuah buku, gitu kan? Untuk kamu tanya gitu ke ChatGPT kan? Ah, Tindakannya itu apa yang perlu ChatGPT lakukan? Mencari, ya nggak? Bener nggak Halimah? iya, Paham nggak di sini tindakannya? paham. Nah, oke. Jenis teksnya apa tadi?
Mencari, Hmm, buku. benar. Topiknya apa? Carilah sebuah buku Buku yang berisi di cerita masa depan. masa depan. Oke, topiknya cerita masa depan. Penontonnya ini bisa dilewatin karena kita nggak ada penonton yang spesifik. Nah, keterbatasan ini bisa berisi, misalkan, carilah buku yang berisi cerita masa depan dengan penerbit setelah tahun 2020 gitu misalkan, atau yang ada di toko Gramedia. Nah, itu adalah sebuah keterbatasan. Jadi kamu mau kayak apa gitu buku yang kamu cari. Nah, itu masukkan kamu keterbatasan. Masih bingung Halimah? Udah enggak. Oke, kalau gitu kita masuk ke soal lagi. Kamu saya screen lagi. Oh, maaf, pencet. Nah, hmm. Ini kalau udah finish gimana? Nah, kamu ke sini. Balik. Ya, kerjakan yang naskah video. Kalau saya skip aja ke nomor satu. Saya lewatin aja nomor tiga. Praktik naskah video. Nah, sekarang kamu coba masuk ke berkas. Masih ingat nggak? Ini sama persis kayak minggu kemarin. Yang di pertemuan dua tuh. Kamu masuk ke berkas, terus bikin salinan. Masih ingat nggak caranya? Hmm, masih. Itu pakai Microsoft Excel atau Word? Nggak, yang ini, yang ini. Sekarang kamu ke file. Masih ingat nggak filenya di mana kemarin? Ini kan kamu nggak bisa ngedit. Supaya kamu bisa edit. Nah, make a copy. Nah, langsung make a copy. Itu masih ingat kan? Nah, sekarang kamu coba ke bawah. Ini ditutup dulu dong, biar nggak nutupin. Nih, kamu pencet ini. Eh,
Ini loh. Nah, di bawah itu adalah suatu perintah. Nih, coba agak geser ke bawah dong. Dikit aja. Up. Nah, Ingin di bawah ini ada tulis teks naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni, ya kan? Kamu disuruh membuat naskah teks naskah video yang isinya itu penggunaan jaringan generatif dalam seni, gitu. Misalkan apa? Apa lima? mm, naskah video. Hmm, Ini deh, kamu bikin teks naskah video untuk eh, ini tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Sekarang kamu tulis strukturnya di bawah. Ke bawah, scroll ke bawah. Nah, kamu isi tindakannya di sini. Tindakan, jenis topik, jenis teks, topik, penonton, dan keterbatasannya di sini. Oke? kayak yang awal tadi. Ya. Tindakannya apa, jenis teksnya apa, topiknya apa, penontonnya apa, keterbatasannya apa. Nah, di Ini situ terserah. sesuai tadi loh, di atas loh. Ah, nanti dibaca habis itu di isi di situ. Ya. Nah, terus ketika kamu setelah membuat struktur ini, buatlah struktur ini menjadi pertanyaan yang kamu bakal tanya ke ChatGPT. Ini sama kayak kemarin. Nah, setelah itu hasil dari ChatGPT-nya kamu paste di sini. Yang di bawah, yang hasil yang diperoleh nih. Nah, di sini. Sini. Oke? Oke? Terima. Oke. Nah, setelah mengerjakan, kamu share. Share kayak kemarin, coba. Bisa nggak share kayak kemarin? Hmm, Mana? Belum di-share itu. Share, klik share. ini apa? Copy link atau Ini drop? nih. Ini untuk memberi akses. Kamu kasih anyone. Nah, terus copy link. Nah, ketika udah di copy, nanti kamu masukkan ke tugas yang tadi. Coba masukkan naskah video. Masuk ke sini. Ke bawah. Lah, Belum ke yang tiga. Ini. Ini nih. Nomor tiga. Nomor tiga. Nah, scroll ke bawah. Bawah, bawah banget. Bawah, bawah. Nah, linknya kamu paste di sini ya nanti ya. oke. Nah, ketika itu setelah itu dikumpulkan kayak kemarin. Oke? Ngerti Halimah? Oke. 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 Jadi
ini bisa dikerjakan setelah ini ya, Oke. karena tadi kamu masuknya nggak tertulis, jadi terpotong waktunya. Kalau dilanjutin pas ini apa malam, kan nanti malam ada kelas lagi. Nah, kelanjutannya jangan pas kelas. Nah, kenapa? Ya kamu ketinggalan dong kalau lanjutnya pas kelas. Ketinggalan yang lain. Jadi nanti di kelas kerjain yang soal yang untuk nanti, jangan yang ini. Oke? Ngerti Halimah? Oke, ngerti. Oh ya, jangan lupa ya, kelasnya nanti jam 4 loh, bukan malam. Jam 4 sore. Tadi di informasinya jam 7. Jam 4 sore. Masa jam 7 sih? Di informasinya Pukul 16.00 itu loh. Aku kirim. Biasanya emang jam 7, tapi minggu ini kita ganti ke jam apa namanya? Jam 4 itu ya. Oke, Halimah, Mbak, dimengerti? oke. Oke, makasih ya. Bisa diakhiri Zoom-nya. Jangan lupa ini dikerjakan dan dikumpulkan ya. Oke. Oke, makasih.